selamat beribadah di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita yang terbaik untuk memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan beri pagi hari ini. Di mana kami berada Tuhan saat ini, kami tahu Engkau Allah yang memelihara setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam perkara-perkara yang kecil Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan beribadah kepadamu dengan segenap hati kami. Mari Engkau Roh Kudus tuntun kami dari awal hingga akhir Bapa. Biarlah segala pujian kami, segala mazmur kami itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahkan firman yang akan kami dengar Tuhan itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami mau terus Tuhan menyenangkan hati-Mu untuk kedepannya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Untuk kami yang melayani maupun yang akan dilayani Tuhan, kami sama-sama terberkati Tuhan. Kami mulai ibadah ini dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama, bahwa dalamnya kasih-Mu Bapa untuk setiap kami Tuhan. Haleluya, amin. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Angan darah
Haleluya. Seumur hidup kita mau menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mau naikkan pujian ini. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Tuhan Yesus teramat baik, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya di tengah pandemi seperti ini, hanya ucapan syukurlah yang dapat kita panjatkan kepada Tuhan, karena Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Hidupku sekarang hanya untuk-Mu Tuhan. Kita mau terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Hidupku sekarang, amin, ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku.
Ibu, saya persilakan duduk. Hari ini kita mau persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita butuh firman-Nya untuk menasehati setiap kita, untuk membangun setiap pribadi lepas pribadi. Haleluya Yesus. Kita mau naikkan pujian bahwa Tuhan tak pernah janji bahwa langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai kita. Mari kita mau imani pujian ini. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Kita menaikkan pujian ini dengan sungguh, dengan pengertian yang benar. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Haleluya Tuhan. Kami mau lebih setia dan percaya Tuhan dalam mengiring Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati Bapa untuk mendengar firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terlebih kami Tuhan yang akan mendengarkan, biar kami boleh terus belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong setiap kami, mampukan setiap kami, beri kami pengertian lebih lagi Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu dalam penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini dalam ibadah kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-25, ayat yang ke-12 sampai 14. Saya baca untuk kita firman Tuhan.
Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudaraku, hari ini kita belajar tentang takut akan Tuhan. Bagaimana takut akan Tuhan itu, saudara-saudara? Takut akan Tuhan tidak berarti, saudara-saudara, karena Dia menghukum. Takut akan Tuhan tidak juga berarti karena Dia akan melakukan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Tidak seperti itu, saudara. Takut akan Tuhan itu berarti kita menghargai keberadaannya. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, kita tahu Tuhan ada di situ. Itu sebabnya, saudara-saudara, penghargaan kita atas keberadaannya itu merupakan cara untuk kita menghormati Dia. Itu merupakan cara untuk kita menghargai Dia. Takut akan Tuhan, saudaraku, juga berarti kita berpegang pada firman-Nya. Kita berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Bukan karena ada orang lain maka kita taat. Bukan karena ada yang mengawasi kita maka kita melakukan sesuatu yang benar. Tidak. Ada orang lain, tidak ada orang lain. Ada yang mengawasi, tidak ada yang mengawasi. Itu bukan soal, saudaraku. Kalau kita menghargai Tuhan, kalau kita menghormati Tuhan, maka kita juga akan menghormati firman-Nya. Saatnya kita memberikan penghormatan yang benar terhadap firman Tuhan. Saudara-saudara, takut akan Tuhan juga berarti, saudara-saudara, memberikan kepada Tuhan apa yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Rasa hormat, penghargaan, apresiasi yang baik terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita sudah selayaknya kita berikan kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Itu arti takut akan Tuhan. Dan tahukah saudara, ada 5 manfaat yang akan kita pelajari bersama-sama dari Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-12 sampai 14 ini, saudara-saudara. Mari segera saja kita memulainya dan mencatat dengan baik, saudara-saudara. Yang pertama, saudaraku, ayatnya yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Apa artinya Tuhan bergaul karib? Apa artinya Tuhan bergaul dengan orang yang mengasihi Dia atau yang takut kepadanya, saudara-saudara? Itu berarti, saudara-saudara, di antara kita dengan Tuhan atau Tuhan dengan umatnya terjadi sebuah keintiman, terjadi sebuah hubungan yang sangat baik, saudara-saudara, sehingga tidak ada penghalang untuk kita menghampiri Tuhan, tidak ada penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Di sana, saudara-saudara, keberdosaan menjadi tidak ada lagi, karena dosa adalah penghalang untuk orang datang kepada Tuhan. Sebaliknya, orang yang takut akan Tuhan akan terus-menerus memiliki keakraban, memiliki kebersamaan, dan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan. Miliki itu, saudara-saudara, kalau kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, saya membaca dalam ayatnya yang ke-12, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudaraku, dalam hidup kita akan menghadapi banyak pergumulan. Dalam hidup kita akan menghadapi banyak tantangan. Ada juga pilihan-pilihan yang harus kita pilih, saudara-saudara. Dan pilihan kita terbatas kepada kemampuan kita untuk menganalisa, untuk mengamati, dan untuk membuat keputusan benar. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di depan. Kita juga tidak akan pernah tahu apa yang terjadi kemudian. Tapi ingat baik-baik, saudaraku, kalau orang takut kepada Tuhan, kalau orang menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kepadanya jalan yang harus dipilihnya, jalan yang harus dilaluinya.
Firman Tuhan dengan jelas, saudara-saudara, mengatakan kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dengan kata lain, saudaraku, kalau orang-orang hidup takut akan Tuhan, kalau umat Allah hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan bukan hanya bergaul karib dengan dia, Tuhan bukan saja bersama-sama dengan dia, tapi Tuhan juga memberitahukan kepadanya jalan-jalan yang harus dipilih. Ingat, jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Yang ketiga, sekarang saudara, saya mau saudara mengerti. Kita membaca sekarang ayatnya yang ke-14. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara-saudara, kalau orang takut kepada Tuhan, maka Tuhan bukan saja memberitahukan jalan, memberitahukan firman-Nya, tapi lebih dari itu, saudara-saudara, perjanjian Tuhan dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya itu, saudaraku, itu akan menjadi milik orang yang takut akan Tuhan. Itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Daud pernah berkata seperti ini, dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan kata lain, saudara-saudara, firman itu bukan saja menjadi benteng, firman itu bukan saja menjadi penjaga untuk dia tidak melakukan hal-hal yang buruk dan berdosa, tetapi firman itu juga mengendalikan hidup. Firman itu menolong dia. Firman itu memampukan dia untuk dia terus berjalan dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Seperti dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 berkata, firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kesalahan, untuk menegur, dan untuk membawa orang kepada seluruh kebenaran. Orang yang takut kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan mempercayakan firman-Nya. Kepadanya Tuhan memberikan firman itu sebagai pegangan, pengendali, dan penolong orang-orang benar agar terus hidup dalam kebenarannya. Miliki itu, saudara-saudara. Sekarang saya lanjut pada bagian yang keempat, saudara. Saya membaca ayatnya yang ke-13, saudara. Kalimatnya bertuliskan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Apa artinya menetap dalam kebahagiaan, saudara-saudara? Menetap dalam kebahagiaan itu berarti ia tetap ada dalam kebahagiaan. Kerap orang berpikir kebahagiaan itu baru datang ketika segala sesuatunya aman. Kebahagiaan itu baru datang ketika seluruh fasilitasnya lengkap. Kebahagiaan itu baru datang, saudara-saudara, ketika semuanya tersedia. Tidak seperti itu, saudara. Kebahagiaan tidak diukur dengan kebenaran. Kebahagiaan juga tidak diukur dengan situasi. Kebahagiaan tidak diukur dengan apa-apa yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Kebahagiaan menjadi bagian miliknya, dan kebahagiaan itu juga menjadi sesuatu yang tidak bisa diambil daripadanya. Ketika orang sedang dalam pencobaan, saudara-saudara, orang kerap berkata, saya tidak bahagia, saya sedang bermasalah, saya sedang bergumul. Tapi hari ini saya memberitahu, berbahagialah orang yang menetap dalam kebahagiaan. Apapun yang terjadi atas kita, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, kebahagiaan itu akan menjadi milik orang-orang benar. Kebahagiaan itu akan menjadi milik dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Kebahagiaan itu akan menetap dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi milikilah kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terakhir, saudara-saudara, saya baca ayat 13. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudaraku,
Orang yang takut akan Tuhan bukan saja mampu menata dirinya. Orang yang takut akan Tuhan bukan saja dapat menyiapkan segala sesuatu bagi dirinya. Orang yang takut akan Tuhan justru melangkah jauh ke depan, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia bisa berbagi kebenaran, karena dia bisa berbagi kehidupan, karena dia bisa mengajarkan anak-anaknya untuk berperilaku, untuk bersikap, dan untuk berbuat seperti dirinya. Sehingga orang benar atau orang yang takut akan Tuhan akan melahirkan juga orang yang takut akan Tuhan. Anaknya akan belajar, anaknya akan meniru, anaknya akan memultiplikasikan apa yang sudah orang tuanya lakukan kepada generasi yang berikutnya. Dengan kata lain, saudara-saudara, anak cucunya akan terus menerus hidup dalam kebenaran, Bila si orang tua ini menjadi contoh, bila si orang tua ini menjadi panutan, bila si orang tua ini telah mengajarkan dan membimbing anaknya ke dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, saya percaya saudara-saudara, anaknya bahkan cucunya akan terus menerus hidup dalam kebenaran. Bahkan saudara-saudara, anak cucunya pun akan mewarisi bumi. Anak cucunya akan hidup aman, tentram, terjamin. Sekalipun ada pergumulan hidup, sekalipun ada tantangan, anak cucunya tetap akan terkendali. Hari ini, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi, kita mulai merasakan ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita yang di luar dugaan, saudara-saudara. Orang-orang yang mulai bekerja menghadapi masalah, orang-orang yang berdagang menghadapi masalah, orang-orang yang ada di pabrik-pabrik menghadapi masalah. Ada banyak persoalan yang terjadi. Tapi saya ingin memberitahukan kepada saudara, kalau saja kita hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, kalau saja kita hidup sebagai orang-orang yang menghargai keberadaan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang menghormati firman-Nya, dan kita memberikan apa yang selayaknya Tuhan patut terima. Dengar baik-baik, saudaraku. Ada hal-hal baik yang Tuhan berikan untuk kita. 5 hal tadi saya ringkas seperti ini, saudaraku. Ia akan bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang harus dipilih oleh orang benar. Perjanjian Tuhan akan menjadi miliknya. Dia akan terus menerus menetap dalam kebahagiaan. Dan yang kelima, saudara-saudara, anak cucunya akan mewarisi bumi. Doa saya kepada Tuhan, ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara mengerti, saudara menerima, dan saudara melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama, saudaraku, untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami mengenai orang-orang yang takut akan Tuhan, dan bagaimana hari-hari selanjutnya atau hal-hal selanjutnya yang akan dialami oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan ini, agar setiap orang yang mendengarnya, mereka menerima dan melakukannya, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk pimpinan dan penyertaan-Mu atas kami ya Tuhan.
sehingga ibadah ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap kami yang sudah mengikuti ibadah, firman yang sudah didengar, ujian yang sudah dinaikkan. Biarlah itu makin membuat kami mengerti betapa Engkau sesungguhnya mengasihi kami ya Tuhan. Hari ini kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Berkati Bapak Presiden hingga seluruh rakyat Indonesia untuk kami dapat menjaga saling bahu-membahu, membuat negara ini aman, tentram, dan terkendali. Kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini, Engkau kiranya menolong dan memberkati ya Tuhan. Tim multimedia, Engkau juga mengasihi mereka. Kami bersyukur buat jemaat-jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini Tuhan. Mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, membawa korban persembahan bagi kas gereja kami, ulurkanlah tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah tangan kasih kemurahan Tuhan ada pada mereka. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami ada di dalam tangan perlindungan-Mu. Yang bekerja, yang sudah mulai kuliah, yang berdagang, atau apapun yang dilakukan tangan anak-anak-Mu, turunkanlah kasih karunia-Mu dan berkat-Mu ke atas mereka sekalian ya Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.